Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Latifah, NIM 808056013. Di sini saya akan menjelaskan penerapan ekonomi fungsi non-linier. Saya menjelaskan di subbab 4.1-nya, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar serta pengaruh pajak dan subsidi. Yang pertama saya menjelaskan yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Adapun bentuk umumnya ialah Q sama dengan A kurang BP atau P sama dengan A per B kurang 1 per BQ. Dengan Q adalah quantity atau jumlah dan P adalah price atau harga. Fungsi permintaan ini mempunyai kurva variabel P dan Q yang mempunyai tanda yang berlawanan. Ini mencerminkan hukum permintaan, yaitu bahwa apabila harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun bentuk umum fungsi penawaran adalah Q sama dengan min P tambah BP atau P sama dengan A per B tambah 1 per BQ. Dengan Q adalah quantity atau jumlah dan P adalah price atau harga. Fungsi penawaran ini mempunyai kurva yang variabel P dan Q mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Ini mencerminkan hukum penawaran, yaitu bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Pasar suatu barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linier sama dengan yang linier, di mana QD sama dengan QS, yang di mana QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, P adalah harga keseimbangan, QE adalah jumlah keseimbangan. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti kondisi linier. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercerminkan oleh perubahan persamaan penawaran, sehingga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit, sedangkan subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Selanjutnya itu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Setiap sesudah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak kepada konsumen, yaitu dengan menaikkan harga jual yang lebih tinggi. Apabila harga keseimbangan yang diciptakan di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak, maka selanjutnya itu sebelum pajak persamaannya yaitu P sama dengan A tambah BQ, sedangkan sesudah pajak yaitu P aksen sama dengan A tambah BQ tambah P sama dengan A tambah T plus BQ, yang dimana persamaan pengaruh pajak terhadap keseimbangannya yaitu QD sama dengan QS aksen, yang dimana QD adalah jumlah permintaan, QS aksen adalah jumlah penawaran setelah pajak, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan setelah pajak, PE aksen adalah harga keseimbangan setelah pajak, QE aksen adalah jumlah keseimbangan setelah pajak.
Selanjutnya yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Beban pajak tergantung oleh konsumen, yaitu yang pertama yaitu beban pajak yang tergantung oleh konsumen. Besarnya bagian dari beban pajak yang digantung oleh konsumen adalah selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak dan harga keseimbangan sebelum pajak, yang dimana secara sistematis itu ditulis dengan TK sama dengan PE aksen kurang PE, yang dimana TK adalah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, PE aksen adalah harga keseimbangan sesudah pajak, PE adalah harga keseimbangan. Selanjutnya itu beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Besarnya bagian dari beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah selisih antara besarnya pajak per unit barang dan bagian pajak yang menjadi tanggungan konsumen. Secara sistematis dapat ditulis dengan TP sama dengan T kurang TK, yang dimana TP sama dengan beban pajak yang ditanggung oleh produsen, TK adalah beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, dan T adalah besarnya pajak per unit. Selanjutnya itu jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Besarnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah atau T besar dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah pengenaan pajak dengan besarnya pajak per unit, atau dengan matematika dapat ditulis dengan T sama dengan QE aksen kali T, yang dimana T besar adalah jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, QE aksen adalah jumlah barang yang terjual sesudah pengenaan pajak, T adalah besarnya besarnya pajak per unit. Selanjutnya yaitu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh subsidi ialah subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa kos produksinya menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Dengan subsidi spesifik besar atau S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga, yang dimana persamaannya sebelum subsidi yaitu P sama dengan A tambah BQ, dan sesudah subsidi adalah P aksen sama dengan A tambah BQ kurang S sama dengan A kurang S tambah BQ. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar atau QD sama dengan QS aksen, di mana QD adalah jumlah permintaan, QS aksen adalah jumlah penawaran setelah subsidi, E adalah titik keseimbangan, PE aksen adalah jumlah keseimbangan setelah subsidi, QE aksen adalah jumlah keseimbangan setelah subsidi. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen adalah selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi. Secara matematika dapat ditulis dengan SK sama dengan PE kurang PE aksen, ya, dimana SK adalah beban subsidi yang ditanggung oleh konsumen, PE aksen adalah harga keseimbangan sesudah subsidi, dan PE adalah harga keseimbangan. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Selanjutnya yaitu bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Besarnya bagian dari subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah selisih antara besarnya subsidi per unit dan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Secara matematis dapat ditulis dengan SP sama dengan S kurang SK, yang dimana SP sama dengan beban subsidi yang ditanggung oleh produsen, SK adalah beban subsidi yang ditanggung oleh konsumen, dan T adalah besarnya subsidi. Ini maksudnya S, ya, salah tipe. Itu S adalah besarnya subsidi per unit. Selanjutnya yaitu jumlah subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah. Besarnya jumlah subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah dapat dihitung dengan pengalihan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi dengan besarnya
subsidi per unit barang. Secara matematis dapat ditulis dengan S sama dengan QE aksen kali S, yang dimana S adalah jumlah subsidi yang dibayar oleh pemerintah, QE aksen adalah jumlah barang yang terjual sesudah subsidi, dan S adalah besar subsidi per unit. Baik, agar lebih paham tentang materi ini, saya akan mengasih contoh soal. Yang pertama yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 14 kurang P, sedangkan fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan min 4 tambah P. Yang ditanya yaitu berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Yang kita ketahui yaitu rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Maka 14 kurang P sama dengan min 4 tambah P. Min P tambah P sama dengan 14 tambah 4. Maksud saya min 2P kurang P sama dengan min 4 kurang 14, atau P sama dengan min 18 per min 2. Maka P sama dengan 9. Sama dengan 9. Maaf, di sini saya ada salah menjumlahkan. Yang selanjutnya itu substitusi P ke persamaan QD, atau QD sama dengan 14 kurang 3. QD sama dengan 5 sama dengan QE. Sini berarti PE nya hasilnya itu 9 dan QE nya hasilnya itu 5. Contoh kedua yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 12 kurang P kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan min 6 tambah P kuadrat. Apabila dikenakan pajak sebesar 1 unit, Rp1 per unit barang yang dijual, tentukanlah. Yang pertama yaitu harga dan jumlah keseimbangan pajak. Yang kedua yaitu harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta yang pertama yaitu harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Yang kedua yaitu harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar setelah pajak. Yang ketiga yaitu besar pajak yang dinikmati oleh produsen dan konsumen. Yang keempat yaitu besar pajak yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama kita mencari keseimbangan pasarnya yaitu QD sama dengan QS. Maka 12 kurang P kuadrat sama dengan min 6 tambah 2P kuadrat, maka P nya adalah 2,581 sama dengan PE. Itu substitusikan P ke QD, terserah sih mau QD atau QS. Di sini saya memilih QD. Saya substitusikan, maka hasil QD nya adalah 10,581. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar yang baru atau keseimbangan pasar setelah ada pajak, atau QD sama dengan QS aksen. Maka QS aksennya yaitu min 6 tambah 2P kuadrat sama dengan, di sini karena pajaknya 1 maka min 6 tambah 2P kurang 1 kuadrat sama dengan 2P kurang 4P kurang 4. Maka QD sama dengan QS aksen yaitu 14 kurang P kuadrat dikurang 2 sama dengan 2P kuadrat kurang 4P kurang 4. Di sini sama dengan 0. Dan selanjutnya dicari dengan menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, di mana A nya yaitu 3, B nya itu minus 4, C nya yaitu min 16. Maka dijumlahkan terus semuanya. Itu kan plus minus, jadi P1 nya yaitu ditambahkan dan P2 nya dikurangkan. Sedangkan P2 nya itu tidak termasuk harga dikarenakan minus, jadi P2 nya itu irasional, maka yang dipakai adalah P1. Selanjutnya yaitu substitusikan P1 ke QD. Boleh QD, boleh QS. Di sini saya memilih QD dan hasilnya yaitu 4,547. Selanjutnya itu besar pajak yang dinikmati oleh produsen dan konsumen, yaitu TK sama dengan P aksen kurang PE.
yang dimana TK sama dengan 2,73 dikurang 2,581. TK sama dengan 0,15. Produsennya itu TP sama dengan T kurang TK, yang dimana T dikurang 0, T-nya itu 1 dikurang 0,15. TP-nya adalah 0,85. Jadi besar pajak produsennya adalah besar pajak konsumennya adalah 0,15 dan besar pajak produsennya adalah 0,85. Situ saya typo lagi. Selanjutnya itu besar pajak yang diberikan pemerintah. T sama dengan QE aksen kali T. T sama dengan 4,547 dikali 1. T sama dengan 4,547. Jadi besar pajak yang diberikan pemerintah adalah 4,547. Selanjutnya soal ketiga yaitu fungsi permintaan suatu barang QD sama dengan 13 kurang 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 7 tambah 2P. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 1 rupiah per unit barang yang dijual, maka tentukanlah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar setelah subsidi dan besar subsidi yang dinikmati oleh produsen dan konsumen, besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yang dimana penyelesaiannya yaitu yang diketahui yaitu QD sama dengan 13 kurang 2P, QS-nya adalah min 7 tambah 2P, dan S-nya atau subsidinya adalah 1. Keseimbangan pasarnya yaitu QD sama dengan QS yaitu 13 kurang 2P sama dengan min 7 tambah 2P. 4P sama dengan 20, maka P-nya sama dengan 5. Selanjutnya masukkan P ke QD atau QS. Di sini saya memilih QD yaitu QD sama dengan 13 kurang 2P. QD sama dengan 13 kurang 2 kali 5. QD sama dengan 3. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar sesudah subsidi atau QD sama dengan QS aksen, di mana QS aksen sama dengan min 7 tambah 2 dikali P tambah 1. Sini kenapa ditambah 1? Karena subsidinya 1 sama dengan min 5 tambah 2P. Maka terjadilah keseimbangan pasar sesudah subsidi dengan rumus yaitu QD sama dengan QS, yang dimana QD-nya 13 kurang 2P sama dengan min 5 tambah 2P. 4P sama dengan 18, P sama dengan 4,5. Itu bisa disebut juga PE aksen. Masukkan P ke QD atau QS. Di sini saya memilih QD. QD sama dengan 13 kurang 2 dikali 4,5. QD sama dengan 4. Jadi harga keseimbangan sesudah subsidinya 4,5 dan jumlah keseimbangan sesudah subsidinya adalah 4. Yang selanjutnya itu besar subsidi yang dinikmati oleh produsen dan konsumen. Yang konsumen yaitu SK sama dengan PE aksen kurang PE. SK sama dengan 5 dikurang 4,5. SK sama dengan 0,5. Selanjutnya yaitu produsen. SP sama dengan S kurang SK. SP sama dengan 1 kurang 0,5. SP sama dengan 0,5. Jika besar subsidi di sini yaitu jika besar subsidi konsumen adalah 0,5 dan besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah 0,5 dan besar subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah 0,5. Di sini saya tipe lagi ya. Selanjutnya yaitu besar subsidi yang diberikan pemerintah. S sama dengan QE aksen kali S. S sama dengan 4 kali 1. S sama dengan 4. Jadi besar subsidi yang diberikan pemerintah adalah 4. Berikut ini adalah biar agar lebih memahami saya memberikan latihan. Baik, terima kasih. Begitu saja materi dari saya. Mohon maaf banyak sekali kesalahan, banyak kali typo saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.